warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Krista Eka Fitria dari LPM Generasi 8. Di sini saya sebagai moderator tas buku kali ini yang akan dibawakan oleh Rafiza Islam Zaidah dari LPM Generasi 8. Bagaimana Kak, bisa dijelaskan sedikit tentang bukunya? Oke, buku kali ini yang saya ambil untuk bedah buku berjudul Kimi to Boku. Ini buku bahasa Jepang enggak, ini bukunya tetap bahasa Indonesia tapi cuma berlatar di Jepang. Ini sedikit kisahnya, yaitu tentang seorang pembuli, karena di Jepang kan sudah umum ya pembuli, yang tiba-tiba jatuh cinta kepada korban buliannya. Yuk, mari kita simak tas buku kali ini. Oke, novel yang akan saya bedah buku yaitu berjudul Kimi to Boku. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama identitas buku, kemudian yang kedua sinopsis dari novel ini, dan yang ketiga kelemahan dan kelebihan buku tersebut. Yang pertama adalah identitas buku. Nah, judulnya yaitu seperti yang sudah kita lihat tadi, yaitu Kimi to Boku dengan penulis Turfatun Nadifa. Kemudian beliau yang menyunting buku ini adalah Garai Rakai Sumbu, dan desain sampulnya yaitu Maher Mega. ISBN dari buku ini yaitu 978 979 2818. Tebal buku ini yaitu sedikit, hanya 184 halaman, dan diterbitkan oleh Media Pressindo. Sinopsis novel ini yaitu bercerita tentang seorang gadis yang sering dibully oleh pemuda yang bernama Nishita Kake. Kemudian gadis itu menjalani kehidupan sebagai seorang ijime atau seseorang yang dibully. Dia dibully karena sering membela temannya yang ditolak oleh pemuda tersebut. Nah, suatu hari dia menyuarakan kekesalannya karena selalu diganggu dan dibully oleh Kei. Namun suatu hari Naoko menyuarakan kekesalannya yang selalu diganggu, dan tidak disangka Kei malah memberitakan pada teman-teman bahwa dirinya dan Naoko adalah sepasang kekasih. Nah, mereka itu hanya pura-pura jadi sepasang kekasih dan nggak ada yang tahu. Kemudian beberapa hari kemudian Naoko bertemu kembali dengan teman masa kecilnya yang baru saja pindah dari Inggris yang bernama Nakatsu. Naoko sangat tenang bahwa Nakatsu juga bersekolah di tempat yang sama dengan dirinya. Kemudian di hari Kei mengajak Naoko ke Natsu Matsuri atau festival musim panas, tapi mereka terpisah hingga Naoko ditemukan oleh Nakatsu dan mereka berjalan-jalan hingga larut malam. Awalnya Kei memilih Naoko dan karena sifat Naoko dan Yuki itu mirip. Nah, semakin lama Kei merasa untuk menjadi tulus menyukainya. Dan di sisi lain, Naoko memilih mengakhiri hubungannya karena perjanjian awal mereka akan melepaskan Naoko jika bertemu orang yang disukainya, yaitu Nakatsu. Nakatsu berencana mengajak Naoko ke Shinjuku untuk refreshing karena seminggu ini Nakatsu terlihat murung. Di tengah ramainya Shinjuku, Naoko terpisah dengan Nakatsu akibat terlalu fokus dengan action figurnya. Naoko pun panik untuk mencari Nakatsu dan tidak sengaja menabrak seseorang yang ternyata adalah Yuki. Karena tidak kunjung bertemu dengan Nakatsu, Yuki mengajak Naoko untuk makan bersama. Kemudian Nakatsu datang menghampiri bersamaan dengan Kei. Di akhir cerita, Naoko dipaksa oleh sahabatnya untuk bernyanyi di acara festival budaya sekolah. Nah, tanpa sepengetahuan Naoko, ternyata si kembar temannya itu juga mengikuti dan membuat band bersama Kei. Dan Kei menyanyikan sebuah lagu untuk Naoko. Kemudian dengan tulus, Kei mengungkapkan kepada Naoko bahwa ia menyukainya. Sementara Nakatsu memilih berperan menjadi kakak bagi Naoko. Nah, masuk di poin terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan buku ini. Yang pertama, kelebihan dulu. Berlatar belakang kehidupan di SMA, novel ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami pembaca di semua umur. Karena novel ini bertemakan di Jepang,
Novel ini juga menambahkan sedikit kata-kata berbahasa Jepang, namun si penulis juga menambahkan arti atau maksud dari kalimat tersebut di bagian bawah novel. Kemudian terdapat juga daftar isi agar pembaca bisa mengetahui secara singkat alur novel ini. Guys, Kekurangan. ya kekurangan. Dan yang kedua, kekurangan buku ini. Terdapat beberapa bagian yang mungkin harus dibaca berulang kali agar bisa memahami jalan ceritanya. Hubungan antar tokoh di novel ini juga cukup rumit, membuat pembaca harus benar-benar mengerti alurnya dari awal. Sekian tas buku kali ini. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.